Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada saat ini dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami mau memanfaatkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dengan terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 137 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Umat Tuhan bisa membacakan ayat-ayat selanjutnya. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mazmur 137 sesungguhnya dia mau mengisahkan kembali tentang kesedihan yang amat dalam yang pernah dialami oleh umat Allah pada saat kerajaan Yehuda itu dihancurkan dan bait Allah juga diporak-porandakan dan umat Tuhan itu ditawan dan hidup di Babel dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kita ingat 70 tahun umat Allah mesti ada di Babel. Di sana mereka kemudian menyatakan sebuah penyesalan yang amat sungguh karena mereka mendapatkan banyak tekanan yang sungguh amat berat sebagai orang-orang tawanan. Dan khusus pada bagian ini kita bisa memperhatikan bahwa di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah mereka duduk dan menangis. Sementara alat-alat musik mereka digantung di pohon gandarusa. Dan kemudian mereka hanya bisa menatapnya. Dan mereka disuruh untuk coba menyanyikan lagi. Mengingat kembali pujian sukacita yang pernah mereka kumandangkan. Mereka pernah lantunkan dan arahkan itu kepada Tuhan sebagai pujian sukacita bagi kehidupan mereka. Dalam hubungan dengan kisah ini, kita pasti ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kita perhatikan di sini bahwa di pinggir sungai-sungai Babel, umat Israel boleh duduk dan menangisi betapa mereka pernah memasuki satu babak kehidupan yang sangat luar biasa, yang begitu dahsyat yang mereka alami dalam hidup mereka karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan itu dengan baik. Mereka tidak sungguh menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Dan sebagai akibatnya mereka harus dimurkai oleh Tuhan. Dengan cara Allah menggunakan bangsa-bangsa di sekitar
memporak-porandakan tempat kediaman mereka, menghancurkan tempat peribadahan mereka, dan membawa mereka sebagai tawanan dan hidup di dalam masa-masa yang begitu sulit dan menyedihkan kehidupan mereka. Ini dikarenakan umat Israel tidak mau bersyukur atas hari-hari pemberian Tuhan dan negeri pemberian Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan mereka telah dilengkapi dengan banyak hal untuk kelangsungan hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan di bumi ini. Lalu apa yang kita mau peroleh sebagai pesan iman bagi kita sehubungan dengan bacaan kitab Mazmur 137 ini? Bagian ini mau mengingatkan kepada kita, kalau hari ini kita ada di dalam satu pekerjaan tertentu, satu kehidupan yang baik, di mana kita dilengkapi dengan banyak hal yang berarti. Kalau hari ini kita sedang hidup dalam satu persekutuan yang indah, dalam satu persekutuan keluarga, dalam satu persekutuan lingkungan, dalam satu persekutuan gereja dan masyarakat yang sejuk, yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita, di mana kita dapat saling menopang satu dengan yang lainnya dan saling berbagi satu dengan lain. Kita harus mensyukuri akan kenyataan itu, dan jangan pernah menyanyiakan hari-hari hidup pemberian Tuhan itu dengan mengotorinya dengan berbagai tindakan dan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita merusak suasana sukacita kita dengan cara-cara hidup dan perilaku-perilaku hidup yang kurang berkenan, yang akhirnya membuat kita akan terhempas dari persekutuan kita, terhempas dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita, dan dari berbagai keadaan yang menghidupi kita hari ini. Keadaan itu telah dialami oleh umat Allah di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Mereka dipenuhi dengan banyak hal yang menyenangkan kehidupan mereka, tapi kemudian mereka melupakan Tuhan dan terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Di dalamnya mereka turut serta dalam penyembahan-penyembahan berhala, tidak lagi hidup dalam kekudusan. Akhirnya mereka harus mengalami murka Tuhan dan terhempas dari negeri pemberian itu, negeri Sion itu, dan hidup di Babel, mengalami banyak derita dalam hidup mereka. Karena itu sekali lagi, mari kita beri hormat dan menyatakan syukur kepada Tuhan atas keadaan hidup yang sekarang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Beri syukur dan beri hormat pada kenyataan hidup yang sekarang kita alami. Beri hormat kepada orang di sekitar kita melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita alami, pelayanan-pelayanan yang sedang kita geluti hari ini. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan itu dan merusaknya dengan tindakan-tindakan dan yang tercela di hadapan Tuhan, yang olehnya kita bisa tersingkir dan dijauhkan dari tugas-tugas kita, pelayanan-pelayanan kita, dan persekutuan-persekutuan kita, dan hidup dalam satu masa yang membuat kita mesti menyesali akan berbagai hidup yang mendatangkan sukacita yang pernah kita. Karena itu, mari berwaspadalah terhadap hari-hari hidup kita hari ini. Bersyukurlah dan sehubungan dengan semua yang tengah kita alami hari ini, dan hidup kudus di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Kiranya hari ini sebagai umat-Mu kami dapat atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam hari-hari hidup kami, dalam persekutuan hidup bersama dengan keluarga kami, relasi suami istri kami, orang tua, anak-anak kami, bersaudara kami mesti syukuri itu. Dan jangan kami nodahi dan hiasi hari-hari hidup bersama yang baik dengan perbuatan tercela, sehingga kami terpecah dan terhempas
dalam keadaan yang tidak mendatangkan lagi sukacita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh terus memberkati hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani hari-hari hidup dengan penuh syukur dan waspadalah. Jangan melakukan berbagai-bagai tindakan dan perbuatan yang menciderai keadaan hidup kita hari ini, sehingga menghempaskan kita dari tengah-tengah persekutuan hidup dengan keluarga atau juga pekerjaan pelayanan yang tengah memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.